Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku yang masyarakat yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita rutin. Mudah-mudahan ini oleh Allah jadikan catatan amal soleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Ba'du. Sebagaimana biasa sebelum kita lanjutkan kajian kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa wabil khusus untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita, teman kita, muslimin muslimat yang sekarang sudah dalam perjalanan sana. Kita doakan semoga mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari neraka, ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk saudara kita, teman kita yang sedang sakit, baik sakit jasmani, sakit rohani. Yang sakit jasmani semoga Allah lekas mengangkat penyakitnya, disehatkan kembali. Yang sakit rohani segera Allah berikan hidayahnya untuk bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Qul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas. Jadikan anak-anak kami anak yang baik ya Allah, anak-anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara ini. Kulluhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab A'idul Marid. Afdalu A'idul Marid. Bab afdolnya, keutamaannya menjenguk orang yang sakit. Ini penting sekali, Pak. Keutamaan menjemput orang yang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu adalah merupakan salah satu ibadah, perintah Allah dan Rasul kita. Terutama kita berdoa dan membuat yang sakit itu menjadi tenang dan menjadi sabar ketika kedatangan kita. Ini diceritakan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia cerita, aku pernah ketika jatuh sakit kedatangan Rasulullah SAW untuk menjenguknya.
Nah, ini yang harus dihafal oleh kita ya. Apa yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah ketika dia menjenguk orang yang sakit. Jadi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis somadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berkali-kali Rasulullah itu dibacakan ketika menengok orang sakit itu diucapkan berkali-kali kata Sayyidina Utsman itu. Ini mungkin yang harus kita dihafal paling tidak sedikit. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yu'iduka itu artinya aku memohon kepada Allah untuk engkau, memohon kepada Allah yang tunggal untuk engkau yang tempat bergantung, alladzi lam yalid, yang tidak pernah melahirkan, walam yulad, juga yang tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un ya. Min syarri ma tajidu, gitu. Dari kejahatan dan juga dari kejahatan yang engkau ketemukan. Jadi Rasul itu mendoakan, memohonkan perlindungan kepada Allah untuk yang sakit maksudnya, supaya dilindungi ya, dan kemudian dilindungi dari apa? Kejelekan atau penyakit-penyakit yang didapatkan atau yang diketemukan. Jadi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iduka billahil ahadis somadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Ya, ini sebetulnya kalimat yang sudah kita hafal karena berkaitan dengan surat Al-Ikhlas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iduka billahil ahadis somadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Itu aja ya. Ini harus dihafal di mana kita ada teman atau saudara kita yang sedang sakit. Dan kemudian di ayat yang kedua, di hadis yang kedua, ketika Nabi menjenguk Ali bin Abi Thalib sedang sakit, terus ini lagi ucapan Rasul, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika aw sabran ala baliyatika aw khurujan minad dunya ila rahmatika. Ini ketika dari riwayat dari Sayyidina Ali ketika Rasulullah menjenguk ketika Sayyidina Ali sakit. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika aw sabran ala baliyatika aw khurujan minad dunya ila rahmatika. Ya Allah, Allahumma inni hamba, sesungguhnya hamba as'aluka memohon kepada Engkau ya, pada Engkau ya Allah, gitu kan, ta'zila gitu, afiyatika, ta'zila itu percepatlah, disegerakanlah kesehatan ya, yang sakit ini afiyatika dari sakit, kesehatannya dari sakitnya itu, al-sabr atau diberi kesabaran, beri kesabaran yang sakit ini, artinya ala baliyatika, atas balia itu ya musibah, bala. Kalau balia itu ini jamak taksir ya, jadi masdarnya balaun balai. Bala itu adalah musibah atau penyakit. Al-khurujan min dunya ila rahmatika, atau khurujan min dunya itu mati ya, atau kalau mati juga semoga dikeluarkan dari dunia ini dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah itu. Ini kadang-kadang kita kurang oke kalau lihat orang sakit itu cuma lihat, itu sudah bagus melihat juga. Intinya yang melihat itu adalah merupakan salah satu perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini hanya doa-doanya mungkin yang perlu diperhatikan oleh kita itu. Ini yang dicontohkan doa ini, doa ketika Rasulullah menjenguk para sahabatnya. Ini dua-duanya mantunya ya. Utsman juga mantunya, Ali juga mantunya.
Dan kemudian di hadis lain Rasulullah Nabi SAW udul marido wattaba'ul janazata tudzakirukumul akhirah. Jadi ketika ada orang sakit jenguklah ketika melihat orang sakit itu. Dan bikinlah orang sakit itu yang merasa bahagia ketika kita datang, merasa senang ketika kita datang. Malahan ya kalau kita punya yang harus diteteng lah, walaupun dia nggak makan, dia akan merasa bahagia lagi. Kemudian ada hadis lagi nanti di depannya kita disunahkan kalau di orang sakit itu memegang kepalanya atau memegang tangannya sambil kita baca doa. Nah ini. Tapi kalau di orang sakit itu kita dilarang untuk makan atau minum mesti. Kalau di orang sakit. Jadi jenguklah orang sakit ketika ada orang sakit. Wattaba'ul janazah ketika meninggal, antarkan ke kubur. Itu. Tapi sebelum diantarkan tadi mandikan dulu, dikafani dulu, disolatkan dulu, baru diantarkan ke kubur. Artinya apa ini? Mengantarkan ke kubur memang salah satu dari perintah Rasul. Kenapa kita harus mengantarkan ke kubur? Nah itu. Karena kita bisa ngambil pelajaran dari kubur itu. Kita orang kebanyakan kalau udah melihat kubur masa-masa yang doa kita kan masuk kubur semuanya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu kan. Makanya kata Sayyidina Ali, nasihat yang paling baik itu adalah orang mati. Nasihat paling baik pada kita ada orang mati, itu nasihat bahwa kita bakal mati. Tapi kadang-kadang kita lupa lagi setelah orang itu dikubur gitu kan. Ada orang mati baru astagfirullahaladzim, sebelah yang mati ini, ya begitu kalau kita. Seharusnya itu dijadikan bahan pelajaran oleh kita. Apa paling tidak kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Ini orang mati, kita juga bakal mati. Cuma kadang-kadang kita itu yang masih hidup merasa mati itu masih jauh. Padahal yang pasti kita semakin kesini itu semakin dekat dengan kematian. Semakin menambah umur kita, hitungannya kemarin ini adalah 60 tahun satu hari sekarang. Jadi artinya jatah kita itu semakin berkurang. Nambah satu hari semakin dekat satu hari semakin dekat. Ini yang banyak dilupakan oleh kita tentang kematian. Ini yang seharusnya dijadikan untuk pertanyaan kepada diri kita. Ya. Kalau sering kita dengar kajian Adi Hidayat itu menjelaskan tentang kematian itu luar biasa. Bapak-bapak jangan lupa bekal yang sebenarnya bekal ini bukan untuk kematian dipersiapkan katanya. Beda bekal dunia dengan bekal mati. Di dunia itu hanya sebentar, bekalnya kan ada duit gitu kan. Bekal dunia itu hanya harta, kekuasaan, kedudukan. Tapi kalau mati itu nggak dibawa. Ada kenapa nggak dibawa? Karena beda lagi bekalnya. Bekal mati itu beda lagi. Ini yang seharusnya ketika kita bercermin, kamu mau mati ingat udah punya bekal apa? Kalau kita bercermin sama cuma mencari yang kurang dalam diri kita kan? Mana ini yang kurang gagah? Mana yang bersih? Mana kurang rapi itu kan? Tidak pernah bercermin itu bertanya, kamu ini bakal mati dan semakin dekat dengan kematian. Apa yang kamu sudah persiapkan bekalnya kalau nanti keluar dari dunia masuk alam bawah sana? Ini jarang sekali kita. Ingat mati aja jangan. Nah, misalnya kita satu hari satu malam berapa kali kita ingat mati? Padahal di dalam sholat kalau yang ditanya pakai wajah tuh, ya, wa mati lah Rabbil alamin. Wa mati ya wa mati. Itu seharusnya dijadikan satu peringatan, alat untuk mengingatkan, saran mengingatkan kita bahwa kita akan. Makanya ini Rasulullah menganjurkan wastaba'ul janazah, antarkan jenazahnya ke kubur.
Belajarlah kita dari situ. Kita bakal mati. Kata Rasulullah, kenapa harus kesana? Dzakirukumul akhirah. Karena mati itu, jenazah itu akan mengingatkan kita untuk kehidupan setelah dunia ini, kehidupan akhirat. Itu intinya. Makanya Rasul menyuruh itu dzakirukumul akhirah. Karena mengantarkan kita ke kubur itu untuk itu akan mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat yang tidak akan ada pindah lagi terakhir itu. Karena intinya tujuan yang sebenarnya hidup ini yang di akhirat kelak itu, bukan sekarang dan bukan dalam kubur juga, bukan di yaumul mahsyar juga, di akhirat itu. Setelah kita hanya proses saja, kubur itu proses untuk orang-orang. Kenapa sih orang harus mati? Satu, orang harus mati itu tujuannya hidup di akhirat. Kedua, ya kalau manusia hidup terus makanya jin setan yang memerlukan sarana, prasarana nggak cukup dunia ini dihuni ke manusia, kan? Karena kan beranak terus. Ya kalau jin kan masuk halus walaupun nggak mati sekarang, matinya hanya terakhir aja kalau jin itu. Jin itu matinya nanti aja, setan itu. Kalau sudah kiamat baru mati itu oleh Allah. Kalau manusia coba bayangin aja, jangan-jangan, ya. Kita perhatikan untuk diri kita aja. Kenapa sekarang tanah semakin bisnis semakin mahal? Karena tanah nggak berkembang. Perkembangan manusia lah yang berkembang. Ini padahal mati setiap saat manusia gitu kan. Nggak cukup. Nah itu. Ya perhatikan. Yang paling benar tapi ya karena tujuan hidup ini bukan di dunia, adalah di akhirat. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Itu. Di akhirat hanya ada dua tempat Allah menjadi tempat. Satu, jannah, ya, yang luasnya seluas membentang langit dan luas banget ke jannah. Untuk siapa? Lil muttaqin. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat. Allah menciptakan surga yang luas-luas langit dan bumi itu hanya untuk orang yang bertakwa. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu siapa? Yang mendirikan salat 5 waktu. Walladzina yu'minuna, ayat ini apa? Dan yang kedua ada alladzina ya yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum itu dan orang yang senantiasa yang satu ada namanya zakat atau bersedekah setiap saat. Mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang banyak di jalan Allah. Dan itu orang-orang yang bertakwa kayak. Di dalam ayat kita kan isyarat wa dharoi, baik dalam keadaan senang susah bersedekah terus. Dan orang yang bertakwa itu makanya saya semalam pada pertemuan di RW itu orang nggak mau jadi RW jadi RT. Padahal itu ibadah yang pahalanya besar, ibadah sosial luar biasa. Menyesal nanti bapak-bapak kalau jadi RT nggak mau sambil itu. Ya, kenapa? RW itu selalu sangat pimpinan. Ya. Nanti luar biasa itu jadi RT. Padahal nggak mau. Sampai-sampai di RT 1 itu perempuan ibu RT-nya lucu. Bilang maka Pak Alek nanti orang suruh pakai, padahal suruh pakai rok aja saya bilang. Nah ini. Kemudian hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'idul marid yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji'a. Ini menjenguk orang yang sakit itu yamshi fi makhrafatil jannati adalah seakan-akan seperti orang yang sedang lewat atau berjalan di surganya Allah sehingga dia pulang dari menjenguknya itu. Jadi kita pahalanya luar biasa.
Orang sekali menjenguk orang sakit itu seakan-akan dari pahalanya itu kita masuk kepada taman kebun yang penuh dengan segala buah-buahan yang ada di dalam kebun sorga itu kita itu, dan dibolehkan untuk mengambil apa aja yang kita mau, kita pengen sampai kita pulang. Itu pahalanya luar biasa menjenguk orang sakit. Ini harus dibudayakan oleh kita, menjenguk orang sakit. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Nah, bahkan di sini ada hadis Rasul yang mengatakan, qala Nabi iyadul maridi awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnatun. Jadi menyebut yang sakit pertama itu hukumnya wajib, tapi yang setelahnya adalah sunnah. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, terutama yang mengarang kitab ini Syekh Nawawi, ya, apa di sini adalah sunnah, maksudnya wafatnya hanya dalam asal suci yang sunnah yang sangat ditekankan, bukan fardu seperti kita sholat puasa gitu kan. Jangan katakan maksudnya ini sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut para ulama itu begitu. Ya. Dan kemudian dilanjutkan di sini la tajibu iyadatul marid illa pada salah satu. Jadi tidak dianjurkan banget menjenguk orang sakit itu kecuali setelah 3 hari sakitnya. Jadi orang sakit mungkin 3 hari kita harus diperkatakan benar-benar sakit. Biasanya orang kan 1 hari belum kelihatan sakit kan. Nah udah 3 hari benar-benar kelihatan sakit. Itu kita dianjurkan banget oleh Rasul kita untuk menjenguk orang sakit. Hadis berikutnya, man ada maridun sholihan kharaja ma'hu sab'una malikan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'hu wa yadkhuluna ila baitihi. Man, siapa orang ada maridun yang menjenguk orang sakit solehan, yang sakitnya orang soleh, ulama, kiai atau orang soleh. Orang soleh siapa? Orang soleh itu orang yang taat kepada Allah, walaupun nggak bukan ahli ilmu, walaupun bukan ulama besar. Orang yang akhlaknya bagus, orang soleh kepada Allah. Orang yang akhlaknya bagus kepada sesama, akhlaknya bagus kepada selain dari manusia, itu orang soleh. Orang soleh itu orang yang bisa melihara jiwanya, hatinya itu. Orang soleh. Ketika mereka sakit kemudian jenguk, ma'ahu sab'una malaikat yastaghfiruna. Nah, bersama dia itu ada 70 malaikat yastaghfiruna lahu, memohonkan ampunan untuk dia, untuk yang menjenguk itu. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan setelah keluar sampai keluar dari rumahnya yang sakit itu, ma'ahu bersama dia, wa yakhrujuna ila baitihi, kemudian sampai dia masuk ke rumahnya dimintakan ampunan oleh 70 malaikat bagi orang yang berbuat baik untuk menjenguk orang yang sakit. Ini luar biasa. Makanya kita di masjid ini disunahkan untuk sholat berjamaah. Di antaranya hikmahnya itu ada komunikasi dengan saudara. Misalnya ada orang sakit, tetangganya kan bisa diinformasikan gitu aja. Kemarin waktu Pak Niko istri sakit itu saya nggak tahu ya. Itu Pak Samro katanya juga kalaupun nggak bisa dijenguk, paling tidak kita bisa berdoa di sini gitu Pak. Belakangan itu nggak bisa dijenguk, kalau dijenguk harus diapa dulu. Kitanya waduh repot banget sebagai pas sakit itu nggak, itu udah nggak musik itu bilangin itu kayak gitu itu hanya udah nggak ada.
Ya Pak Dedi, ketika di Mekah aja udah nggak ada orang lain ya. Orang Indonesia aja begituan kan. Makanya kita ya orang Indonesia itu gampang kemarin itu. Asal pakai masker orang Indonesia. Yang lainnya tidak pakai masker. Orang Arabnya sendiri itu yang dalam-dalam nggak ada yang pakai masker. Orang Madinah nggak ada yang pakai masker. Di Makkah juga nggak ada masker. Yang pakai masker ya orang Indonesia aja. Kenapa? Berapa? Kita 100 lebih ya kasih ke orang ya masker itu. Bayangin aja. Itu banyak orang sampai kasih orang itu alat-alat itu. Itu berapa juta kita sendiri ini. Habis dipakai ginian bangsa ini. Padahal kita kasih gini aja kita sendiri nanti untuk beli oleh-oleh itu kan. Sampai saya tuh nggak habis Pak. Nggak saya bawa, tinggal aja ke hotel. Ya mana dia? Tinggal juga ke hotel banyak Pak. Enggak. Ya kita jangan terlalu inilah. Kalau yang nama sekarang ada perlu ada ini saya rasa dalam pertukaran cuaca ini sudah biasa dari dulu gitu kan. Disambung lagi dengan hadis berikutnya, man ada man lam yajal fi khurfatil jannah. Man ada man siapa orang yang menjenguk orang sakit lam yajal fi khurfatil jannah. Kan? Maka dia senantiasa jalan-jalan di di surganya Allah. Jannah. Jalan-jalan di surganya Allah itu orang yang menjenguk orang sakit. Artinya apa? Ya orang sakit itu, orang menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita datang, walaupun tidak bawa apa-apa, biasa yang sakit itu merasa gembira, merasa bahagia. Ya. Hadis berikutnya, qala Nabi a'idul maridi yahutu fi rahmatillah ta'ala fa idza jalasa indahu innahu masrafiha. A'idul maridi, menjenguk orang yang sakit itu yahutu fi rahmatillah sama dengan berjalan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu innahu masrafiha. Ya. Kemudian ketika orang menjenguk itu duduk di samping orang yang sakit itu, faedah jalasa itu di sampingnya, ilmu masa seakan-akan dia menyelam di dalam rahmat Allah itu luar biasa. Jadi kalau orang kita menjenguk orang sakit, kita akan jalan dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah. Ketika kita duduk di pinggir orang sakit sambil mungkin bertanya, sambil kita cerita, itu seakan-akan kita menyelam di dalam rahmat Allah, tenggelam di dalam rahmat Allah. Makanya semakin lama duduk di samping orang sakit itu, semakin lama kita tenggelam di dalam rahmat, di dalam kasih sayang Allah. Semakin lama semakin baik seluruhnya. Ya, gitu. Jadi gitu. Jadi kalau menjenguk orang sakit ya jangan kalau kata orang Jawa coleos, nah jadi kenapa di dalam itu banyak sekali pahala dan manfaat untuk kita. Adamu iyadil maridi asyhadu alaihi min maradihi. Nah, kenapa? Tidak adanya itunya orang yang menjenguk bagi orang yang sakit itu lebih berat baginya daripada penyakitnya. Itu. Makanya menjenguk itu meringankan pada beban yang sakit. Kita sakit nih sendirian, nggak ada yang menjenguk itu lebih berat bebannya. Lain dengan ada yang menjenguk. Ya. Dibiarkan ada yang sakit nggak pernah tengok misalnya, itu lebih berat bebannya. Satu hadis lagi ini selesai. Wa min tamami yadatil maridi ayyadu ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'alu kaifa wa tamamu tahiyatikum. Nah ini bainakul
Nah, dan wa min tamaminya iyadatul marid. Nah, ini kesempurnaan, gitu kan? Untuk menjenguk tamam itu sempurna, iyadatul untuk sempurna untuk menjenguk orang sakit itu ayat doa itu. Yadahu ala wajhi. Jadi tangan kita itu ketika kita udah datang duduk di sampingnya, kalau bisa tangan kita diletakkan di kepalanya atau di jidatnya, bisa gitu kan? Bagaimana nih diletakkan itu, atau di depannya, ya, itu wajahnya, pipinya pegang-pegang. Tapi kalau laki-laki ya, jangan yang perempuan kalau dengan ini juga yang muda-muda baru dipegangin. Jangan begitu gitu kan. Ala wajhihi, ya. Awala yadihi, atau tangannya pegangin sama kita, biasa aku pijitin itu. Jadi kesempurnaan. Jadi menjenguk itu baik, lebih baik lagi kalau dalam masa itu duduk di sampingnya, kemudian kita pegang mukanya, kita pegang tangannya. Oh ya, gitu. Awal jadi fayas alu bakai bahwa nah baru itu baru sampai kita tanya. Jadi fayas alu malah kita bertanya-tanya bagaimana sekarang, sudah ada kemunduran, sudah ada pengajuan itu tadinya, bagaimana itu dirasakan apa, itu ditanya sama kita, ngobrol lah, tanya-tanya oleh kita. Disuruh oleh Rasulullah gitu. Bagaimana sekarang Pak? Nah, keadaannya sedang dirasa apa? Jadi tanya. Bagaimana keadaan dia kayak apa itu? Dan kesempurnaan, ya, dan kesempurnaan penghormatan kalian di antara kalian adalah watamamu tahiyyatikum, dan kesempurnaan penghormatan kalian bainakum di antara kalian al-musafah, berjabat. Itu kemarin sudah kita kan bahas. Jadi induknya tawadu, akhlak yang benar, pertama mengucapkan salam, kemudian menjabat salam. Kita jangan dianggap rendah, justru yang duluan mengucapkan salam, assalamualaikum, jabatan itu. Jadi kata Rasul itu penghormatan yang paling utama, yang paling sempurna di antara kalian adalah jabat tangan. Soalnya kalau apalagi orang-orang yang berpengaruh itu kan kelihatan kejabat tangan itu kan jadi viral kan. Terus terjadi di kita itu ada pejabat antar pejabat, tadinya mau bersatu hebat. Ada sesuatu yang tidak sejalan, jabat tangan nggak jadi gitu kan, atau lewat-lewat gitu kan. Nah ini gitu kan, kenapa? Luar biasa gitu kan. Apa mantan tunjukkan tidak ada kalau tidak jabat tangan. Nah itu Bapak Saudaraku, ini sudah saya pakai semua hadis tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Nah, dijadikan program di masjid ini. Kalau dulu kita kompak juga kalau ada orang sakit ya. Waktu dulu COVID itu kita kompak, paling tidak masjid menjenguk itu orang sakit itu. Sambil bawa apa yang kita punya. Kita lanjutkan dengan kajian kita. Masih ada 11:36. Berapa lagi ya? 20 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahadahum bi jahadihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Qalu aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafaqidu sawa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu
بخير وأنا به عزيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجة من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Nah ini pertemuan Yusuf dengan Bunyamin ketika kemarin diceritakan bahwa saudara Yusuf itu sudah kembali dari Mesir ke negerinya Kan'an, kemudian dibekali dengan bekal yang luar biasa, malahan bekal untuk berjalan, barang-barang yang dipakai tukernya itu kan dikembalikan lagi, tapi syaratnya harus membawa Benyamin kembali ke Mesir kalau memang ingin mendapatkan jatah lagi gandumnya, bahkan akan dikasih lebih banyak kalau Benyamin dibawa. Tapi ingat kata Nabi Yusuf, kalau Benyamin tidak dibawa, kan kamu tidak boleh berhubungan lagi dan tidak dapat jatah gandum lagi. Tapi pas waktu itu belum diberitahukan oleh Yusuf bahwa dia Yusuf sama saudaranya. Kenapa Yusuf menyuruh Benyamin supaya datang dan tahu gitu kan? Ya karena pura-pura Yusuf minta diceritakan siapa sih keluarga kamu semuanya ini gitu kan, dan bapaknya siapa gitu kan. Nah setelah itu kemudian sampai kemarin dia pulang bertemu dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub pertamanya tidak percaya untuk melepas Benyamin itu karena masih trauma dengan kejadian Yusuf. Yusuf dulu juga begitu kan, saudara-saudaranya yang dipimpin oleh Yahuda, kemudian dengan si Ruben yang paling tua itu. Jadi memang punya tujuan jahat dulu itu mau memisahkan Yusuf dari orang tuanya karena dianggap Yakub itu lebih sayangnya lebih berlebihan kepada Nabi Yusuf. Dan berikutnya kan satu ibu satu bapak cuma dua, Yusuf dengan Benyamin, itu yang paling muda gitu kan. Nah, cuma dua, Yusuf dengan Benyamin itu satu dua. Anak dari Rahel yang paling cantik, makanya Yusuf itu ganteng banget karena anak Nabi Yakub yang cantik itu Rahel. Dari pertama datang itu naksir kepada Rahel gitu kan. Kenapa dinikahkan dengan Lea? Karena menurut adat di situ boleh nikah dua-duanya dengan satu adik kakak, padahal itu hukumnya. Kemudian tapi adatnya harus yang tuanya dulu yang dinikahi. Lea akhirnya dua-duanya. Malah ditambah dengan budaknya dua, empat seperti itu. Ini seperti Ruben, Yahuda itu lahir ya bukan dari Rahel, ya dari Rahel cuma dua. Nah singkat ceritanya ketika dia datang lagi, Nabi Yakub mengizinkan ya kepada anak-anaknya cuma dengan persyaratan kamu harus bersumpah dengan nama Allah. Nanti kembalikan Yusuf kepada Benyamin kepada kami. Ya oke, kata begitu. Nah, pergilah mereka itu ke Mesir. Sampainya di Mesir, Nabi Yusuf sudah tahu ini Benyamin datang dan Nabi Yusuf sudah berpesan kepada para pegawai yang ada, kalau orang ini datang, orang nanti bawa ke rumah saya. Walaupun ketika datang ke Mesir itu sudah diamanatkan sama Nabi Yakub, kalian datang dengan berencana dan berbagai pintu, jangan satu pintu, gitu kan? Tapi itu tidak terjadi karena sudah ketahuan salah satunya oleh pegawainya dan sudah kenal. Nanti suruh dikumpulkan dan kemudian disatukan dan
Kemudian setelah dilayani, dibawalah ke rumah Nabi Yusuf. Bagaimana? Setelah nyampe di rumah Nabi Yusuf, kemudian dijamin dengan sebaik-baiknya, wala madakhalu ala Yusufa, ya. Awalillahi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ketika mereka masuk ke rumah Nabi Yusuf, istananya, kemudian mereka dijamu oleh Nabi Yusuf. Nah, penjamunya itu lebih begini. Jadi triknya itu. Jadi satu pasang. Kan ada 10 orang satu kelas tuh. Jadi satu ibu, satu bapak, satu pasang kakak adik itu disimpan di ruangan yang berbeda ruangannya. Nih nanti ini berdua kamu ruangan ini ya, kamu ruangan ini. Nah terus kata si ya udah, ini satu lagi penjamin siapa nggak ada, biarin nanti dengan saya katanya begitu. Itu triknya. Ya. Jadi ketika yang saudara yang 10 itu sudah masuk semua di kamar-kamar dan disediakan makanan yang enak-enak, makanya Benyamin diajak masuk ke ruangan tertentu oleh Nabi Yusuf itu. Di situ Benyamin belum tahu itu Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf sudah tahu itu Benyamin. Dipeluk erat-erat. Kemudian kata Benyamin, maukah engkau dijadikan saudara untukku? Terus Nabi Benyamin nangis, ya mau banget. Dengan bahasa Indonesia, masa dijadikan saudara sama penguasa, sama yang mulia tidak mau? Akhirnya Nabi Yusuf nangis sambil memegang erat-erat. Aku ya kakakmu, aku kakakmu, nangis begitu Nabi Yusuf nangis. Wah, bahagialah di situ nangis, Benyamin juga nangis. Nah, setelah kemudian singkat ceritanya ketika sudah mau pulang, kemudian kan mau pulang dibekali lagi kan, kasih bekal lagi. Tapi ketika pertemuan itu, Nabi Yusuf sudah ngomong cerita sama, nanti kalau ada apa-apa tenang aja ya. Ini kalau wajahnya kamu jangan pulang dulu, kamu akan tahan di sini. Aku masih kamu masih ini kan bahasa itu. Tapi caranya begini, jangan sancak tangan di sini, jangan disampaikan sama saudara-saudara kamu. Mungkin kamu akan ditahan dengan cara begini. Jadi pura-pura dianggap maling lah gitu kan. Nah kan pada itu hukumnya berlaku. Kalau maling itu dijadikan budak 1 tahun gitu kan, itu kan, jadi ditahan. Nah makanya jadi ketika ada itu, ini akhok. Jadi ketika datang pertama jangan takut kepada mereka. Kepada mereka itu adalah apa yang dikerjakan oleh mereka. Falamma jahajahu, ketika Nabi Yusuf menyediakan makanannya, bijahajihim ja'ala sifayat. Kemudian Nabi Yusuf menyuruh kepada pembantunya untuk memasukkan cangkir, boleh katakan cangkir emas itu kan, cangkir yang hebat yang ada stempel kerajaannya itu dimasukkan kepada karungnya Benyamin. Gitu. Itu mah trik-trik aja. Sekadarnya seperti itu. Itu wajah ja'ala sifayata fi roh li akhihi. Roh itu karung akhi, wadah gandumnya itu ahli saudaranya, yaitu maksud ahli Yusuf. Setelah pamit si saudaranya itu yang 10, yang 11 itu dengan Benyamin, terima kasih Al-Ajid dan itu yang mulia, engkau telah berbuat baik kepada keluarga kami loh begitu. Terus jalan, baru jalan langsung nih di sini. Summa azan muadzinu, teriak-teriak tuh, manggil-manggil. Ada tadi anak buahnya Nabi Yusuf itu manggil-manggil sekadar begitu. Apa dia manggil-manggil? Kalau kata-kata kita itu gitu. Ayyatu wa'ilu, apa itu yang habis bawa gandum itu ya? Yang dari sana itu innakum lasyarikun. Yang bawa gandum, yang mau pulang bawa gandum itu. Sini, kamu ini malingnya, maling kamu ini maling. Kemudian qalu akbaru alaihi madza ta'budun. Kemudian si keluarga Nabi Yusuf itu, yaitu Bani Israil itu, dia kaget. Dia bertanya sambil menghadap kepada mereka yang teriak-teriak kamu maling-maling itu. Ada apa? Ada apa? Kata gitu kan atasnya. Ada apa?
Terus dia gitu. Apakah ada yang bilang mana tamkidun ini? Jadi bertanya tuh mereka itu, Bani Israil itu kepada si yang itu, mana tamkidun? Apakah ada yang hilang di kerajaan? Gitu kan. Kemudian lu si yang teriak-teriak ini yang disuruh oleh Nabi Yusuf ini menjawab, nafkidu soa al-maliki, di kerajaan kehilangan cangkir emas untuk raja minum, gitu kan? Gitu. Kagetlah. Nah, makanya kaget, wali manja bihi himlu ba'irin wa ana bihi jaimun. Gitu. Maka siapa nanti yang bisa mengembalikan barang itu, gitu kan? Maka kami akan memberikan hadiah kepada orang mengalihkan itu seberat dengan gandum sebeban berat onta, sebeban beratnya sebeban onta, bukan seberat onta begitu, maksudnya yang dibawa oleh onta, gandum yang beban dibawa oleh onta. Misalnya seonta bawa 1 kintal, ya akan kasih 1 kintal gandum itu oleh Nabi Yusuf, oleh si tadi ya pesuruh Nabi Yusuf itu, gitu. Gitu. Wa ana bihi jaimun, dan saya akan menjamin itu. Silahkan katanya gitu. Silahkan cari siapa yang akan mengembalikan, itu akan kasih katanya hadiah sekitar sebeban onta itu daripada gandum itu. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna syarikin. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu, Bani Israil menjawab, Allahu demi Allah, al-ajid demi Allah. Gitu. Laqad alimtum ma ji'na. Kalian kan tahu gitu kan. Kami datang ke Mesir ini adalah tidak pernah membuat kayak kemarin juga tahu. Kami datang ke Mesir tidak pernah membuat kerusakan. Kami ini bukan pencuri gitu kan kata dia. Jadi wa ma kunna syarikin, dan saya di sini maknaku ada tidak bukan kunna, kami syarikin itu pencuri. Kami ini bukan pencuri. Kemudian si anak buah Nabi Yusuf itu berkata lagi, pama jajahu in kuntum kadhibin. Apa nanti balasan untuk kalian? Anda kata kalian bohong, gitu kan? Karena udah yakin aja memang yang sudah ada di dalam kalung itu, gitu kan? Qalu jajahu mawjida fi rahlihi fa huwa jajahu kadzalika najzil zalimin. Maka kata mereka yang menjawab, balasan bagi orang yang diketemukan di dalam karungnya itu nanti memang ada barangnya, bahwa jajahu harus dibalas sesuai dengan hukumnya berlaku di situ. Kadzalika najzil zalimin, itulah pembalasan untuk orang-orang yang zalim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Nah kemudian setelah begitu pada diam semua, fabada'a, kemudian Yusuf yang ke depan memulai dia itu memeriksa karung-karung, diperiksa. Pertama yang diperiksa bukan Benyamin dulu, yang 10 orang diperiksa, itu satu-satu diperiksa satu. Jadi biahi itu yang mereka qabla wi'a'i, sebelum Nabi sebelum Benyamin itu sumas takhrajaha minahi akhi. Nah kemudian setelah yang 10 juga ada tuh barang, baru Benyamin itu ternyata keluar dari situlah si cangkir emas itu kan, keluar dari situ. Kadzalika khidna, ya. Kata Allah, seperti itulah kami mengantar rencana untuk Yusuf. Itu adalah merupakan salah satu dari bagian rencana Allah. Intinya bukan untuk menjarakan Benyamin, tapi untuk mengetahui sudah ada perubahan dulu sama saudara-saudaranya itu, untuk menjadi orang baik. Nah gitu. Maka naliya akhudha afahu fi dinil maliki, dan Benyamin itu bukan
Nabi Yusuf bukan untuk memenjarakan, untuk menghukumi Benyamin sesuai dengan hukum yang berlaku di Mesir. Karena hukum yang diterapkan kepada Benyamin itu bukan hukum Mesir. Ditanya hukum di kampung kamu, gitu kan? Makanya Nabi Yakub nanti cerita berikutnya, ketika Nabi Yakub menceritakan begitu kaget, semakin yakin aja itu anaknya gitu. Kok bisa begitu? Mau menghukum ditanyakan yang berlaku di kampung kamu. Yang berlaku kalau mencuri dijadikan budak 1 tahun itu adalah yang berlaku di kampung Nabi Yakub, di negara Nabi Yakub. Itu ajaran Nabi Yakub gitu. Ya. Narfa'u darajati man nasya, maka kata Allah, kami angkat derajat kepada siapapun, gitu kan? Orang yang Allah kehendaki, wa faqul ilmin alimin, dan kepada orang-orang yang punya ilmu. Itu dan kepada orang-orang yang punya, kalau diangkat derajatnya, berpengetahuan, dan kemudian ada lagi Allah yang mengatakan alim, yang maha tahu. Wa faqul ilmin, di atas orang-orang yang punya ilmu itu ada alim, ada yang lebih tahu adalah Allah. Jadi manusia itu hanya yang punya ilmu, tapi yang lebih itu adalah ada Allah. Itu Bapakku saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini di mana ketika Nabi Yusuf menginginkan bahwa Benyamin itu jangan pulang. Akhirnya ditahan dengan cara seperti itu. Bagaimana supaya tidak pulang? Pura-puranya Benyamin ini ada dianggap orang yang maling. Itu maka ditahan. Di ayat berikutnya, qalu in yasyrik faqad saraka akhu lahu min qablu. Nah di sini Nabi Yusuf gedeg juga, ternyata pikiran saudaranya itu masih kayak begitu juga. Mereka itu menjawab, iya syirik faqad saraka. Ya kalau dia itu memang maling, katanya, kenapa saudaranya dulu maling, katanya? Mengapa Nabi Yusuf itu maling? Orang itu bukan maling. Jadi cerita Nabi Yusuf itu masih kecil, mungkin sekitar 7 tahun. Maju itu dan ditekstil lagi pelihara atau mati. Ini sama ibu sama bibinya. Jadi dijaga sama bibinya, ya. Nah, saudara Nabi Yakub itu sampai usia ketika mau diambil oleh Nabi Yakub. Bibinya itu masih kangen, masih belum bisa melepaskan Yusuf. Bagaimana supaya ditambah waktunya itu? Maka Nabi Yusuf itu dipakai sabuk warisan dari Nabi Ishak. Itu warisan Nabi Ishak. Ditutup sama bajunya. Kemudian ketika Nabi Yakub datang, teriak-teriak Nabi bibinya itu, ini kita kehilangan benda warisan, gitu. Titipan dari kakek kan, gitu. Cari-cariin, ya ada di pinggangnya Nabi Yusuf, padahal ada pakai bibinya gitu kan, bukan Nabi Yusuf. Kenapa? Supaya Nabi Yusuf tidak diambil sama apa? Itu dia menganggapnya sama saudaranya itu, karena saudara kan udah gede-gede, udah dewasa. Nabi Yusuf masih kecil itu kan, 7 tahun dan 4 tahun itu. Dan disebut maling. Nah di sini ya, gede juga Nabi Yusuf. Asyaraha Yusufah fi nafsihi itu. Maka Nabi Yusuf itu jengkel banget itu dengan jawaban seperti itu. Cuman Nabi Yusuf tidak walam yabdiha lahum, tidak memperlihatkan, tidak menampakkan kejengkelan. Masih kurang ajar juga saudara-saudara kalian. Masih menganggap sama saya itu maling, kesal juga Nabi Yusuf itu. Karena dia Nabi, ya terpelihara jadinya, terkendali nafsunya itu. Walam yabdiha, dia tidak menampakkan lahum kepada mereka kejengkelannya itu. Qala antum syarrun makana. Maka jadi kata Nabi Yusuf di dalam hatinya nih, bukan ngomong secara keras, dalam hatinya antum syarrun makana. Sebetulnya yang paling buruk itu adalah kalian itu. Kata Nabi Yusuf. Ini ya jadi cerita Bani Israel itu, kenapa Bani Israel sampai ke sini tukang bunuh rasulnya gitu? Karena Bani Israel dan awalnya itu begini. Wallahu a'lam bima tasifun. Ya, jadi Allah ya Maha tahu, ya, a'lamu bima tasifun, ya, kepada kalian semua, kata Nabi Yusuf.
Jadi Allah Maha tahu kepada apa yang kalian terangkan, yang kalian jelaskan. Qalu, kemudian apa yang terjadi? Setelah begitu, saudara Nabi Yusuf itu berkata, ya Yuhal Ajid, wahai penguasa yang mulia, innalahu aban syaikhon, sesungguhnya ini Benyamin ini punya bapak yang sudah tua, sudah renta gitu. Begini aja sekarang, fahud ahadana makanahu. Jadi inna naraka minal muslimin, ambil aja salah satu dari kami nih, yang ada yang 10 ini, ambil satu, jangan dia. Kenapa? Dia sudah bersumpah atas nama Allah. Bagaimana pertanggung jawabnya? Itu yang paling takut itu ya si Ruben dan si Yahuda itu. Karena dia yang maksa untuk minta kepada Nabi Yakub untuk dibawa penyakit. Ini nggak bisa dibawa pulang lagi. Ini tambah marah Nabi Yakub sama anak kalian gitu kan, sama anak-anaknya itu. Gitu. Maka sekarang begini aja Tuhan, mohon dengan mulia, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, telah melakukan kami dengan sangat baik. Tambahlah kebaikan untuk kami. Pilih di antara kami siapa nih yang pantas untuk menjadi gantinya gitu kan. Karena kami itu yakin, percaya Tuhan ini adalah orang yang baik, kata Nabi sini. Qala Nabi Yusuf menjawab, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, antahu dari laman wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Ya, nggak bisa katanya. Kami itu harus mengambil mengambil suatu keputusan, tindakan untuk menghukum orang kepada orang yang tidak melakukannya, gitu kan? Tidak bisa katanya. Jadi nanti kalau gitu kamu jadi orang dolim dong, kata Nabi Sufyan begitu. Nah, dia bingung. Ya udah, sampai di sini aja dulu. Jadi kesimpulannya, jadi masih dialog atau berbicara antara saudara Yusuf dengan Nabi Yusuf. Nah kemudian di ayat berikutnya dijelaskan, jadi saudaranya itu kemudian rembuk dengan saudara-saudaranya. Jadi ada salah satu di antaranya, ada yang mengatakan Ruben, ada yang mengatakan Yahuda, dia meninggalkan diri di Mesir untuk memantau Yusuf dan dibilangin sama orang. Itu aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ya. Jadi pada hari ini yang akan ngasih sarapan kita Bapak Haji Danang. Mana Pak Haji Danangnya? Ya, mudah-mudahan berkah, kita sehat semua, Pak Haji Danang berkah rezekinya, kita juga dipelihara oleh Allah.